Di Indonesia saat ini, hubungan industrial itu bukan hanya tentang pekerja dan pengusaha aja, tapi juga perubahan zaman seperti adanya digitalisasi dan juga kebijakan moneter. Lalu bagaimana sih sebenarnya kondisi industrial yang terjadi di Indonesia saat ini? Faktanya masih banyak terjadi ketidakseimbangan antara pekerja dan pengusaha, mulai dari lemahnya sistem posisi tawar pekerja hingga munculnya konflik akibat sistem kerja yang semakin fleksibel. Selain itu, teman-teman, fenomena seperti outsourcing dan gig ekonomi ini juga menambah tantangan baru dalam dunia kerja. Dan di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai isu-isu tersebut dalam hubungan industrial di Indonesia. Ya, perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah melahirkan fenomena gig ekonomi, yakni sistem kerja fleksibel berbasis platform digital yang kini menjadi tumpuan hidup bagi jutaan masyarakat. Meskipun menawarkan peluang besar, khususnya bagi generasi muda, sistem ini juga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan sosial dan keadilan ekonomi. Jadi kalau kantoran itu sudah nggak jaminan stabilitas, kerja 9 to 5 itu belum tentu produktif dan tidak harus dari kantor, lantas kerja di zaman sekarang itu bagusnya bagaimana sih? Yang saya sesalkan adalah beberapa kawan-kawan milenial ataupun Gen Z melihat situasi ini tidak memandang secara struktural. Dia menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya di PHK? Karena saya tidak kompeten. Bukan karena memang dia menjadi korban secara struktural. Kenapa saya tidak bisa makan? Kenapa saya kemudian harus antri di job fair dan lain-lain? Mereka perginya kemana? Mereka perginya menyalahkan diri sendiri terus-menerus dan akhirnya kembali kepada psikologis psikiater. Itu ya kemudian sekarang menjadi masalah mental health. Ketimpangan relasi dalam hubungan industri di Indonesia itu menunjukkan bahwa posisi pekerja itu masih lebih lemah dibanding pengusaha. Dan hal ini tuh menyebabkan pekerja kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam praktiknya, kondisi ini tuh terlihat dari banyaknya pekerja yang belum memiliki kekuatan untuk menegosiasikan upah, jam kerja, maupun perlindungan kerja. Kenapa? Hal ini tuh disebabkan oleh lemahnya posisi tawar pekerja. Misalnya, karena nggak semua terhubung dalam serikat buruh. Selain itu, penegakan hukum ketenagakerjaan itu juga belum maksimal, sehingga masih sering terjadi kasus seperti PHK sepihak atau pekerja yang tidak terpenuhi. Sehingga itu tuh bisa mengakibatkan hubungan antara pekerja dan pengusaha itu sering mengalami konflik, bahkan sampai deadlock, karena tidak ada titik temu. Ya, ngomongin kerja, pasti banyak dari kita yang pernah mendengar istilah outsourcing. Praktis buat perusahaan, tapi buat buruh, bagaimana ya? Ini nggak sesimpel itu. Di balik cuan gede yang masuk ke kantong para penyedia jasa, ada cerita lain yang jarang terlihat tentang gaji yang pas-pasan, kontrak yang tentu saja nggak pasti, sampai hidup buruh yang serba tertekan. Nah, kali ini kita akan bahas kupas ya. Gimana sih sebenarnya industri outsourcing bisa jadi bisnis miliaran, tapi justru bikin banyak pekerja di Asia, termasuk Indonesia, merasa jadi korban sistem. Apa sih outsourcing itu? Outsourcing adalah sistem kerja di mana sebuah perusahaan tidak merekrut pekerja secara langsung, akan tetapi menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Jadi intinya tuh bisa dibilang pekerjaannya tuh bekerja di perusahaan tersebut, akan tetapi secara status mereka tuh bukan karyawan tetap atau Kalau kita bahas lebih lanjut, sekarang ini outsourcing menjadi salah satu isu yang cukup penting, apalagi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena sebelumnya ada batasan jenis pekerjaan yang apa saja yang boleh dilakukan di outsourcing. Tapi setelah aturan baru ini, batasan itu tuh dihapus gitu. Yang dimana artinya perusahaan sekarang punya kebebasan yang lebih besar untuk mengalihdayakan pekerjaan, bahkan sampai ke pekerjaan inti mereka ke pihak ketiga tersebut atau outsourcing tersebut gitu, dengan tujuan utama yaitu efisiensi biaya. Porsi pekerjaan di informal itu lebih banyak daripada formal, dan anak muda hari ini 59%, dan angkanya saya yakin lebih tinggi bekerja di sektor informal. Tapi sampai sekarang kita boleh tagih, apakah posisi itu benar-benar diakui oleh pengurus negara secara resmi? Sejak the founding leaders menyusun Undang-Undang Dasar 45, itu kan jelas di bab tentang kesejahteraan sosial tadinya, sekarang ditambahin judulnya
perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kalau kita lanjut ke dampaknya, outsourcing ini ternyata nggak cuma berdampak ke 1-2 orang saja, tapi jumlahnya cukup besar. Diperkirakan sekitar 2-3 juta pekerja outsourcing di Indonesia berada dalam kondisi yang cukup rentan. Coba kita bayangin lagi teman-teman, misal ada seorang pekerja outsourcing yang setiap hari kerja seperti biasa, tapi tiba-tiba dia bisa kehilangan pekerjaannya tanpa proses yang jelas. Ini yang disebut dengan PHK sepihak. Dan kondisi ini cukup sering terjadi karena posisi mereka memang tidak sekuat karyawan tetap. Nah, selain itu, pekerja outsourcing ini juga sering mengalami kesulitan untuk bergabung dengan serikat buruh. Kenapa? Karena hubungan kerja mereka itu tidak langsung dengan perusahaan utama, tapi lewat pihak ketiga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan jumlah pekerja informal di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Pada Februari 2025, tercatat ada 86,58 juta pekerja informal atau 59,40% dari total penduduk yang bekerja. Pekerja informal ini terbanyak ada di Papua Pegunungan sebanyak 94,71%, Papua Tengah 88,51%, dan Nusa Tenggara Timur 74,42%. Menurut BPS, pekerja informal adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga, atau tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar. Selain PKL dan pengojek, ada freelancer, buruh tani, buruh harian lepas, dan asisten rumah tangga. Hasil survei The Prakarsa terhadap 213 orang menunjukkan 60% responden menjadikan profesi pengojek daring sebagai pekerjaan utama setelah terkena PHK. Ada juga kemunculan platform ekonomi gig yang menawarkan pekerjaan bersifat sementara dan lepas atau kontrak jangka pendek atau proyek satu kali. Ini semakin memudahkan masyarakat masuk sektor informal. Gig ekonomi seperti pekerja ojek online atau lepas di platform digital berkembang pesat dengan kontribusi signifikan terhadap PDB. Misalnya, ride-hailing menyumbang hingga 382 triliun rupiah atau setara 2% PDB pada tahun 2022 dan menyerap jutaan pekerja di tengah keterbatasan lapangan kerja formal. Di 2026, daerah dengan ride-hailing punya pengangguran 37% lebih rendah, tapi tanpa regulasi baru, kesejahteraan mereka terancam oleh algoritma platform yang dikendalikan Job. Meski pendapatan rata-rata 7 juta rupiah per bulannya, di Jakarta lebih tinggi dari pekerja formal yaitu 4,8 juta, fluktuasi pesanan bikin income jadi nggak pasti, apalagi tanpa upah minimum atau cuti sakit. Integrasi artificial intelligence dan machine learning masuk ke hampir seluruh aspek penggunaan teknologi. Hal ini membantu beberapa proses digital menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya mencocokkan antara freelancer dengan pencari kerja, dan juga pemahaman dan kapabilitas di bidang tersebut menjadi lebih penting. Bahkan untuk beberapa jenis pekerjaan seperti ojek atau taksi yang tadinya berjalan secara konvensional melalui telepon atau stop di jalan, sekarang juga masih ada namun dengan menggunakan platform ride sharing yang mempertemukan kebutuhan konsumen dengan penyedia jasa, misalnya supir ojek atau taksi. Fenomena inilah yang kemudian kerap menjadi contoh gig work. I just had to let you know you're